bisa dengar suaraku dengan jelas? Bisa, C. Bisa. Oke. Ya, jadi selamat malam teman-teman. Sebelumnya aku mau minta maaf ya, karena jam responsinya tak ganti malam, karena memang aku kalau siang itu sekarang lagi ada kerjaan, jadi siang sampai sore, jadi terpaksa aku harus pindah ke malam, dan hari ini yang cuman bisa kayak gitu. Nah, ini aku akan lanjut aja langsung ke review materi. Jadi untuk TRK 2 ini yang akan kita bahas itu yang sekarang di bab 7 itu adalah tentang multi reaction. Nah, mungkin kemarin juga sudah dijelasin dengan detail oleh Bu Like, tapi ini aku mau ngulang sedikit saja, nggak mau jelasin panjang-panjang. Semoga kalian ingat sehingga juga besok kalau pas kelas bisa lebih lancar kayak gitu. Mungkin teman-teman ini juga bisa lihat di Leven Spill aja kalau mau sambil dicoret-coret bukunya. Ini aku bakal jelasin dari yang halaman 153. Nah, jadi multi reaction yang akan kita bahas yang hari ini itu adalah yang paralel. Jadi sebenarnya kan multi reaction itu ada banyak. Ada yang seri, ada yang paralel. Nah, kita di sini khusus hari ini kita mau bahas yang paralel. Nah, contoh kasus reaksi paralel yang simple yaitu di sini itu A jadi R dan jadi S. Nah, perlu kalian ingat-ingat bahwa ini tuh reaksinya tuh terjadi secara bersamaan. Gitu. Jadi dia automatically jadi R dan jadi S, tapi itu bukan kayak kalau A jadi R tambah S, itu beda. Karena ini tuh gimana ya? Memang hanya satu, ini tuh sebenarnya reaksi yang berbeda tapi terjadi secara bersamaan dan dia reaktannya itu sama dari A kayak gitu. Nah, terus setelah itu maka kalau ada A jadi R dan S, ini kan kita bisa punya rate of reaction-nya, pembentukannya R sama pembentukannya S. Seperti yang di sini. Nah, ini seperti yang biasa kita pelajari di TRK, kalau RR itu bisa kita sebut juga DCR DT. Nah, di sini kan berarti karena di sini belum dikasih tahu juga ini ordernya berapa, order reaksinya. Jadi kita buat dia K1 CA pangkat A1. Demikian buat yang RS-nya K2 CA pangkat A2 ya ini. Nah, tentunya kan A yang hilang atau A yang bereaksi ini kan menjadi R dan jadi S. Jadi bisa kita sebut minus RA sama dengan RR tambah RS. Tinggal dijumlahin aja. Nah, setelah itu, sekarang kalau kita punya multi reaction seperti ini kan berarti ada dua produk juga, ada R dan ada S. Nah, di sini kita itu menetapkan bahwa R itu adalah desired product, sedangkan yang S itu undesired product atau produk samping. Nama lainnya desired product itu produk utama. Nah, ini juga mungkin buat materi ini kalian perlu pay attention juga karena di TA biasanya itu banyak dipakai. Apalagi kalau biasanya kalau TA sih banyak yang milih kayak satu reaksi aja, soalnya lebih gampang. Tapi kadang nggak menutup kemungkinan bahwa ternyata itu tetap ada reaksi samping yang mengikuti, kayak gitu. Jadi ada possibility lain. Nah, itulah mengapa kalian tuh perlu benar-benar kayak mengingat ini. Siapa tahu nanti di TA kalian menemukan yang seperti ini. Nah, terus setelah itu di sini karena kita ingin desired produknya itu adalah R. Nah, jadi kita bandingkan RR dan RS. Nah, di sini kan tujuannya adalah membuat R itu sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di mana R-nya itu ada di atas dan S-nya ada di bawah, artinya R-nya itu kita ingin nilainya semakin besar. Di bagian atas itu kita ingin dia semakin besar. Nah, di sini kan oh ya, nek misal kecepatan bilang aja ya, bisa chat atau mau open mic juga enggak apa-apa. Nah, ini order reaksi. Nah,
orde reaksi ini kan kita nggak bisa mengontrol ya. Orde reaksi kan terjadi secara ya begitulah kayak gitu. Nah, maka kalau misal A1 di mana itu ordenya R itu lebih besar dari A2, kita harus membuat CA-nya tinggi. Nah, itu kenapa? Kenapa CA-nya harus tinggi? Nah, jadi misal ada reaksi, ini anggap aja ya kayak permisalan aja sih. Misal ordernya yang R itu, misal ini kan, misal ordernya R itu 3, anggap aja ya. Terus ordernya yang S itu misal 1 gitu. Nah, kan ini kan, kalau ini kan bisa aku coret kan, jadi kayak K1 per K2 CA kayak gini kan. Nah, ini kan CA-nya kan ada di bagian atas berarti. Nah, kalau semakin CA-nya tinggi, berarti kita akan dapatkan R yang semakin banyak. Kayak gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau yang ordernya R itu justru lebih kecil, jadi misal ordernya tak balik, ini yang 1, ini yang 3. Jadi kan A1. Nah, kan di sini kan CA-nya kan jadi ada di bawah loh. Nah, itulah mengapa kita harus buat dia serendah mungkin. Karena kalau kalian banyak, nanti RS-nya tuh lebih cepat terbentuk. Sorry, maksudnya S-nya itu lebih cepat terbentuk, RS-nya semakin besar. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai sini? Belum ada, C. Oke. Kalau mau tanya langsung aja ya, tanya aja. Kalau mau di chat ya tidak apa-apa. Oke, tak clear dulu. Nah, terus sekarang kita lanjut. Ini cara-caranya. Ya ini aku cuma bikin rangkuman aja sih. Nah, ini kalau kalian mau CA-nya itu tinggi, ini bisa kalian buka ya di Eleven Spill ada di narasi, tapi ini tak ringkas. Jadi kalau kalian mau CA-nya tinggi, kalian itu pakai PFR. Nah, kenapa sih kalau pakai PFR atau batch ya? Karena kalau misalnya PFR, kan kalian tahu sendiri bahwa dia itu tidak langsung teraduk kan. Kalau ya sorry aku jelasin dulu yang dari MFR aja biar kalian lebih gampang bayanginnya. Kalau misalnya CSTR itu kan langsung kayak teraduk gitu kan. Misalnya kalian masuk terus langsung teraduk. Nah, sehingga itu konversinya bisa dianggap itu langsung besar gitu kalau yang CSTR. Nah, kalau konsentrasinya dia langsung kalau konversinya dia langsung besar, artinya kan CA-nya udah banyak yang hilang kan. Jadi CA-nya rendah. Kayak gitu ya. Itu buat yang MFR atau CSTR. Nah, kalau PFR ya berarti kebalikannya. Karena dia konversinya itu kayak secara integral dia naik dari panjang pipa itu. Nah, pasti dia CA-nya bisa dianggap itu dia lebih cenderung tinggi dibandingkan kalau MFR. Kayak gitu. Nah, ini ya bisa ini ada hubungannya tadi. SA kayak yang aku jelasin tadi. Nah, ini kalau inert ya jadi kalau semakin kecil inertnya kan anggapannya kayak dia lebih susah gitu loh bereaksinya. Jadi CA-nya itu semakin tinggi karena nggak habis-habis reaktannya karena dia lebih susah untuk bereaksi. Nah, itu yang inert. Nah, terus kalau tekanan. Nah, hubungannya sama tekanan itu kan kalau gas ya ini gas ideal sih. Kan kayak gini. Jadi kalau kita mau dapetin konsentrasi kan ini tak pindah ke sini. Nah, kan ini kan konsentrasi. Sorry. Ini kan P sama dengan C, T kayak gini kan. Nah, karena dia itu kalau P-nya meningkat, berarti konsentrasinya juga meningkat kayak gitu. Ya maksud aku kayak dia tuh sebanding gitu loh. Jadi kalau kita mau CA-nya tinggi, kita juga harus buat tekanan sistemnya itu tinggi. Tapi ingat, ini cuma berlaku di sistem yang gas. Dan ya sebisa mungkin ini gas ideal, karena ini persamaan gas ideal. Kayak gitu. Oke.
clear dulu. Nah, itu kan tadi kalau hubungannya sama kita mau ngatur CA. Kalau kita mau ngatur yang kita bisa, kalau di sini kan ada berbagai parameter. Kan ada ada CA. Nah, ini kan tadi yang hubungannya sama mengatur CA. Kalau kita juga bisa ngatur K sebenarnya. Nah, tapi kalau ngatur K ini kan relatif lebih susah karena kita harus mengubah temperatur. Seperti yang kalian tahu sendiri, kalau temperatur kalian ubah, jadi konstanta reaksinya juga bisa berubah. Nah, terus setelah itu juga bisa katalisnya itu diubah atau kita menggunakan katalis yang lain. Kita menggunakan katalis kalau belum ada katalisnya. Kayak gitu untuk merubah nilai K-nya. Nah, terus habis itu contacting pattern. Ya ini aku jelasin. Ini kelihatan ya contacting pattern-nya. Di Levenspiel kalian juga bisa buka di halaman 154. Nah, ini untuk contacting pattern itu apa sih sebenarnya? Contacting pattern itu adalah bagaimana cara kalian untuk mengkontakkan antara reaktan A dan B. Itu kalau misalnya reaktannya dua ya. Kalau misalnya reaktannya satu ya nggak ada contacting pattern antara satu reaktan dengan reaktan yang lain. Tapi dia cuma biasanya alirannya kayak gitu aja, kayak kecepatannya atau flow-nya seperti apa, kayak turbulen atau laminar dan lain sebagainya. Itu kalau satu. Nah ini tapi karena di sini kasusnya misal dua reaktan, nah yang di figure 7.1 itu ceritanya untuk batch proses ya. Jadi ya ini bisa kalian lihat sendiri lah. Kalau misalnya ini kan yang gambar yang pertama ini kan kayak A sama B-nya kan kayak langsung dituang kayak sekaligus gitu. Jadi bisa dianggap itu CA dan CB-nya itu tinggi. Sedangkan kalau yang gambar kedua ini kan ditetes dua-duanya. Jadi dua-duanya itu rendah. Nah, kalau ini ceritanya A-nya yang sudah ada di sini, yang sudah ada di tangkinya, kemudian B-nya ditambahkan sedikit-sedikit. Nah, ini juga tujuannya kita ngatur ini tuh karena itu tadi, kalau kita membandingkan antara RR dan RS, itu kan kita nanti bisa dapat CA ada di sebelah mana, CB ada di sebelah mana. Kayak di example 7.1. Nah, tapi kalau yang figure 7.2 ini buat continue. Jadi buat PFR dan MFR. Bisa kalian lihat di sini kalau tadi sudah aku singgung kalau di PFR itu CA-nya kan tinggi kayak gitu. Nah, kalau yang di sini itu MFR tapi seri. Nah, kalau kalian ingat di bab yang kemarin yang pas di TRK 1, MFR kalau di seri lama-lama dia juga menyerupai PFR. Terus ini gambar yang tengah ini yang CSR biasa. Kalau yang ini, yang gambar paling kanan ini adalah dia divariasi. Jadi CB-nya ditambahkan sedikit-sedikit. Jadinya dia CB-nya itu rendah konsentrasinya. Kayak gitu. Oke, aku tidak akan menyinggung contacting pattern karena aku juga ada ini. Mungkin kalian bisa lihat di example 7.1 kalau mau lebih jelasnya. Nah, ada beberapa parameter yang harus kalian ingat. Ini juga penting nanti ya. Maksudnya dipakai di TK itu sering dipakai. Jadi kayak fractional yield. Nah, fractional yield itu adalah kayak berapa. Intinya tuh kalau misalnya fractional yield R per A ya. Itu artinya berapa mol R yang terbentuk dibagi sama berapa mol A yang hilang atau yang bereaksi. Tapi kalau fractional yield itu kan artinya dia belum overall, dia masih fractional, masih kayak sepotong-sepotong gitu. Nah, terus ada juga yang dinamakan overall yield. Nah, ini baru yang kayak whole overall R yang terbentuk dibagi sama seluruh A yang bereaksi. Kayak gitu. Nah, itu juga bisa kalian lihat di Levenspiel. Ini untuk PFR dan MFR. Kalau PFR dia berubah, jadi dia diintegralkan untuk mentotalnya secara overall. Sedangkan kalau MFR
Mirip sih sama yang dulu kita biasa ini lakukan di bab 5 dan bab 6. Kalau MFR itu dia kan persegi. Jadi langsung ditabrak garis lurus ke konsentrasi yang terakhir. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk CRF, konsentrasi air final itu berlaku di semua reaktor, di semua jenis reaktor itu seperti ini. Jadi overall yield dikali CA0 dan CAR. Terus setelah itu selectivity. Selectivity ini juga penting. Karena justru biasanya kalau aku nggak salah ingat dulu di TRK 2 itu dibilangi sih kalau misalnya selectivity ini penting karena dia itu bisa kayak buat kita tuh tahu distribusi produknya antara produk yang diinginkan sama produk samping. Jadi misalnya sorry ini aku salah tulis. Ini harusnya itu R per S ya. Ini soalnya nyontoh dari catatanku jadi aku lupa ganti kemarin. Nah, selectivity intinya pokoknya kalau yang diinginkan R berarti dia mol dari R dibagi mol S. Namun ini tidak efektif untuk reaksi yang menghasilkan banyak jenis produk samping ya. Soalnya kan kita jadi nggak tahu tuh dia spesifiknya itu berapa. Selectivity-nya khusus untuk sesuatu karena mol produk sampingnya itu kan ada banyak jenis produk gitu tuh dijumlahkan. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya mau nanya aja, itu yang kok di kotak hijau yang CRF berlaku untuk semua reaktor itu bukannya nanti beda ya nilai apa sih itu sebutannya V ya ini ya simbolnya itu. Kok aku kayak kemarin ingat kemarin aku ingat ibu ngomong itu kayak buat MFR ya terus kayak PFL pakai integral tuh ya apa gitu aku lupa atau mungkin ya cicinya lebih tahu lah versi apa. Ya, nanti pertanyaannya Feren akan terjawab di example 7.2 ya nanti. Ya wis, oke deh. Thank you. Oke. Ada yang mau tanya lagi mungkin yang lain? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke example 7.2. Mungkin kalian bisa buka lesson spill-nya juga, soalnya ini tak tulis ulang supaya lebih jelas aja sih. Kayak gitu. Nah, jadi ceritanya ini ada dua reaktan ya, A plus B. A plus B itu jadi R sama jadi S. Dimana kalau yang R itu bisa alias produk utama, kalau yang S itu produk sampingnya. Nah, terus dia udah diketahui rate equation-nya itu 1 dan bla 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 ini DCR dan DCS-nya ini. Terus habis itu diketahui kalau XA ya konversi 90% of A, berarti XA-nya 0,9. Terus setelah itu diketahui juga laju volumetriknya A dan B itu sama. Jadi ini bisa tak anggap kayak PA sama dengan PB sama dengan P kayak gitu ya. Terus dari situ untuk fitnya sendiri dia tuh kayak kalian bayangin A sama B-nya tuh masuknya tuh kan dari pipa yang berbeda. Nah, di masing-masing pipa itu ada A dan ada B. Nah, di pipanya punyanya A itu konsentrasinya A-nya 20 mol per liter. Di pipa punyanya B juga 20 mol per liter. Tapi ingat bahwa konsentrasinya itu ketika mereka masih ada di pipa yang sendiri-sendiri. Nanti mungkin sambil tak gambar aja, tapi ini aku bacain soalnya dulu. Jadi berapa CRF? Tanyakan CRF kalau misal dia reaktornya PFR, MFR, dan susunan terbaik dari example 7.1. Gitu. Nah, jadi di sini kita mau cari dulu persamaannya fractional yield-nya apa. Kenapa di sini kita pakai fractional yield? Ini karena nanti kalau misalnya di PFR kan kita persamaannya overall yield itu pakai fractional yield juga. Ya sebenarnya di MFR juga sih. Tapi intinya kita perlu persamaannya ini untuk nanti juga bisa diintegrasi. Nah,
wave-nya kalau misalnya itu punyanya R per A. Ya. Nah, itu kan bisa kita berdasarkan tadi yang di teori yang tadi ada di 11 spill itu DCR per min DCA. Gitu. Nah, ini kalau misalnya tak tambahin DT di masing-masing ruas, kan ini jadi RR per min RA. Nah, min RA itu sendiri itu RR tambah, ini R kecil ya, RS. Kayak gitu. Ini yang tadi udah dijelasin di awal. Nah, kita tinggal masukin aja RR-nya apa persamaannya. Kan ini tadi. RR, terus habis itu RS. RS-nya ini. Kita masukin aja ke sini. Nah, ini harusnya, bentar aku lupa ini dikali apa ya, supaya jadi, pokoknya intinya ini di, diutek-utek ya, persamaannya supaya jadi kayak gini. Nanti dibagi CA, dibagi CA 1,5 yaitu, dibagi CA 0,5 kayaknya. Habis itu sama dibagi dikali CB, oh iya dikali CA pangkat 0,5 dibagi CB pangkat 0,3 ya, pokoknya kalian nanti utuk-utuk sendiri biar ketemu ini. Aku lupa nulis. Nah, terus pokoknya kita nanti akan berpatokan sama yang ini ya, kayak gitu ya. Nah, terus buat yang pertama itu yang ditanyain yang PFR. Nah, ini yang tadi aku tuh bilang, kalau misal ini tuh kayak pipa yang berbeda gitu. Mereka konsentrasinya tuh masing-masing 20. Tapi kalau misal sekarang mereka kan akan bergabung toh di dalam PFR-nya itu. Mereka akan punya konsentrasi sendiri-sendiri. Konsentrasi yang berbeda, maksud aku yang berbeda dari yang awalnya ini. Nah, cara ngitungnya kayak gimana? Sebenarnya kalau kalian bingung, itu kalian itu berpatokan sama mol aja. Soalnya kalau konsentrasi ini kan gimana ya? Kalau kalian campur sesuatu kan bisa berubah toh. Tapi kalau mol itu kan kalian tinggal tambahkan aja. Nah, jadi ini CA0 kan CA sama dengan mol dibagi volume. Nah, di sini itu Na0. Nah, mol di sini sama mol di PFR, ujung PFR ini kan pasti sama molnya A. Yaitu 20 kali, tak tulis saja. Sorry. Jadi kan di sini, ini kan ada, kalau kita hitung molnya, kan berarti kan ini kan, kali V-nya A ya. Nah, ini CA0 rasanya 20 kali VA, dimana tadi VA-nya kita bisa sebut juga V. Nah, karena mol yang di sini itu ya pasti yang masuk, pasti yang ada di sini itu sama. Karena kan cuma molnya yang di sini dicampur sama molnya yang di sini. Jadi molnya A di sini kan sama. Nah, jadi kalau aku mau ngitung konsentrasi CA0 di sini, di bagian sini, aku bisa pakai ini tak bagi V total. Karena apa? V total itu V apa sih? Karena kan dia sudah dicampur A sama B. A sama B nya sudah dicampur, sehingga pasti dia volumenya udah jadi 2 kalinya dari yang pipa sendiri-sendiri tadi. Jadi tinggal kalau mau ngitung A ya molnya A, ini sudah kita hitung 20V dibagi 2V, dimana ini dari PA tambah PB. Jadi 10 mol per liter. Kayak gitu. Mungkin ada yang bingung di sini atau paham semua? Oke, paham ya? Nah, ini terus habis itu CB0-nya sama, karena ya konsentrasi masuknya sama, lajunya sama, ya berarti sama aja 10 mol per liter. Nah, terus habis itu bentar lagi. Nah, ini terus setelah itu kita hitung CAF. Nah, tadi kan dibilang konversinya itu 90%. Jadi kita bisa hitung CAF itu 1 mol per liter. Nah, CBF-nya juga sama, karena ya dia CB0-nya juga sama. Nah,
Ini, nah terus habis itu kita hitung CRF sama CSF. Nah ini aku cara nulis, tulisnya ini nggak boleh kayak gini ya, nggak boleh ditulis kayak gini. Menurutku sih, ini nggak boleh ditulis kayak gini. Soalnya nanti bisa kayak misinterpretasi. Soalnya takutnya kan biasanya kan ada reaksi yang kayak memang dia itu menghasilkan dua gitu loh. Nah, di sini kan sebenarnya ini reaksi yang independen antara pembentukan R sama pembentukan S. Oke, nanti mungkin akan tak ralat, tapi sementara kita pakai ini dulu. Jadi tadi yang bereaksi itu kan 10 dikurangi 1, kan yang bereaksi kan 9. A sama B-nya. Nah, ini terus dia itu menjadi R dan jadi S. Nah, kenapa tadi aku bilang nggak boleh ditulis kayak yang persamaannya kayak gini, yang A plus B jadi R tambah S, soalnya nanti kalian bisa tulis malah jadi gini, 9 plus 9. Ini salah. Soalnya ibaratnya itu A dan B itu bereaksi, itu jadi 9, tapi itu nanti 9 itu sudah mengandung R dan S. Kayak gitu. Cuma kita di sini belum tahu distribusinya itu berapa. Karena nanti kan kita harus pakai yield kan hitungnya. Kayak gitu. Kalau yang jadi 9 tambah 9 itu kalau yang tadi aku bilang reaksi yang ya itu tadi yang kalau jadi 2 itu. Ya. Semoga kalian mengerti. Nah, ini kayak gitu ya. Nah, terus setelah itu karena PFR kita bisa lihat di persamaannya yang tadi di level spill sama aja persamaannya kayak gini ya. Nah, terus ini kita tulis dulu jadi yang kayak gini. Kan CA0-nya tadi kita tahu 10, CAF-nya 1. Terus habis itu persamaan yieldnya itu yang ini tadi ya. Ini. Persamaan yieldnya itu kita bisa masukkan ke sini kan. Nah, kan di mana-mana ini CA sama dengan CB gitu karena dia konsentrasinya sama dan lajunya sama. Laju volumetriknya. Jadi bisa CB-nya itu bisa tak replace sama CA untuk memudahkan aja. Jadi ini cuma integrasi aja sih. Mungkin kalian bisa belajar di example-nya itu intinya dimisal-misalkan terus habis itu karena kita nanti akan ubah BCA-nya jadi DX jadi batasnya ini juga diubah. Nah pengubahan batasnya ini pakai yang ini yang di kotak ini lah. Oke. Kayak gitu. Nah ini aku nggak usah jelaskan pengintegralannya gimana, pokoknya intinya nanti dapat ini overall yield-nya itu 0,32. Nah ini kayak yang tadi ditanya sama Vera. Kalau misalnya beda antara PFR dan MFR, sejauh ini aku ngerjain, maksudnya aku ngerjain lagi example 7.2 sih sama sih, persamaannya berlaku sih. Cuma memang kan ininya overall yield-nya kan beda toh antara yang PFR dengan MFR. Gitu. Ini kan juga overall yield-nya ini hasil dari integral yang persamaan yang kita pakai itu. Kayak gitu. Nah ini aku nggak ngitung sih, aku percaya sama example yang level spill, jadi semoga sudah benar sih hitungannya. Gitu. Ini buat yang CRF. Nah karena kita mau hitung R, jadi kita tuh pakai ini R per A. Gitu. Kalau kita mau hitung yang S, ya kita pakai yang S per A. Ya intinya sisanya lah kan kalau yieldnya R per A ini kan 0,32. Nah pasti yang tadi kan yang jadi R dan S kan 9 yang di sini ya. Ini kan 9, tapi kan kita masih belum tahu distribusinya berapa. Nah, kalau yang 0,32 bagian ini ke R, berarti sisanya akan ke S. Jadi 1 kurangi 0,32 kali ini. Dapat angkanya segini untuk CRF dan CSF-nya. Jelas ya? Atau ada yang mau tanya? Oke, tak lanjutin ya. Nah, sekarang buat yang MFR,
yang MFR lebih gampang sih. Kan kita kan biasa kalau MFR langsung kayak pergi ke titik akhirnya. Dimana titik akhirnya itu ya yieldnya saat CAF ini. Nah, tadi yieldnya kan persamaannya kan CA per CA tambah CB kuadrat 1,5. Yang tadi yang di atas itu. Nah, ini CA-nya bisa CB-nya di ringkas saja jadi kayak gini. Oke. Nah, terus habis itu kan kita tahu bahwa CAF-nya tadi 1 toh. Nah, ini terus kita masukin CAF-nya itu 1. Ya. Jadinya 0,5 dapatnya yieldnya. Nah, setelah itu udah tinggal pakai persamaan yang tadi lagi. Yang CAF sama dengan overall yield kali CA0 min CAF. Ini tinggal dimasukin 0,5 kan. 0,5 masukin CSF-nya. Seperti biasa sisanya lagi. Jadi 1 kurangi 0,5 jadi 0,5 juga. Udah gampang ya yang MFR. Aku langsung lanjut ke yang C. Nah, yang C ini agak ribet di bagian ini ya. Di bagian CA0 sama CB0-nya. Nah, jadi ini ceritanya kan yang di bagian C ini CA0-nya yang banyak. Jadi dia keep apa ya, CA-nya itu kayak tinggi tapi CB-nya itu diteteskan gitu. Kayak apa ya istilahnya, diberikan sedikit-sedikit gitu. Jadi ini kayak mungkin kayak perforated pipe gitu, kayak lubang-lubang gitu ya. Jadi dia kayak banyak inputnya gitu buat yang CB-nya. Nah, ini di awal pipa. Nah, ini kan tadi aku bilang kalau misal kalian bingung sama konsentrasi, kalian itu pergi ke mall aja. Karena mall itu di mana-mana itu kayak nggak berubah gitu. Karena yang masuk ya tadi yang awalnya itu. Kalau konsentrasi relatif sama volume soalnya. Gitu. Nah, jadi kita berawal aja. Jadi Na0 molnya si A di awal ini itu kan sama kayak ini. Sorry, konsentrasinya yang ini yang aksen ini ya. Tak kalian sama lagi volumetriknya dia. Jadi kan 20 PA. Nah, sedangkan B-nya ini kan kita kan nggak tahu tuh. Kayak memang dia secara total itu wajib volumetriknya itu sama kayak yang A. Tapi secara total. Nah, di sini kan kita kan masukinnya kan sedikit-sedikit kan kita nggak tahu loh ini berapa sedikit-sedikit ini. Nah, jadi kita misalnya cari PB0 anggap aja kan yang di bagian awal ya PB0 kayak gitu. Nah, ini karena konsentrasinya 20 jadi ini 20 kali PB0. Nah, ini mol totalnya itu berarti 20 VA, maksudnya mol total yang di ini ya di ujung pipa. Di ujung pipa ini mol totalnya berarti mol totalnya A sama B. Ya kan? Nah, ini jadi 20 VA tambah 20 PB0. Nah, sekarang kalian bisa tahu konsentrasi. Karena tadi sudah tahu N totalnya. Kalau mau hitung konsentrasi total, berarti kan N total dibagi V total. N totalnya kan 20 kali VA tambah VB0. Nah, terus habis itu V totalnya juga VA tambah VB0. Nah, kan hasilnya 20. Tapi ini konsentrasi total kayak gitu. Nah, gimana? Ini tuh kita kan punya CA0 sama CB0. Nah, di soal yang C ini kalau dari lesson sendiri dia itu menetapkan asumsi kalau misalnya di seluruh pipa itu CB-nya itu 1 nilainya. Ya bisa kalian lihat juga di lesson skill-nya itu kalau dia melakukan asumsi gitu ya. Nah, jadi ini tak masukin 1 sehingga CA0-nya 19 kayak gitu. Itu asal mulanya yang ini ya, yang di awal sini. Nah, setelah itu kan mau ngitung CRF tambah CSF-nya. 9 ini dapat dari mana? Nah, ini lagi-lagi aku ke stoichiometrinya karena aku juga bingung kalau di konsentrasi.
Jadi ini 20 VA, kan tadi masuk 20 VA ya. Nah, jadinya ini kan tadi kan kalau yang di awal, ini hanya di awal ya, dia di awal 20 kali PB0. Tapi secara total, dia kan 20 kali PB tuh. Dimana PB-nya itu sama kayak VA. Karena dia laju volumetriknya itu sama kayak VA. Jadi ini aku lihatnya secara total ya, bukan waktu awal masuk kok. Oke, jadi semoga kalian paham. Nah, terus habis itu konversi ya, konversi 90% ini jadi kan 18. Nah ini aku bikin kayak gini aja supaya nggak salah tangkap. Nah ini 2 VA, 2 VA, 18 VA. Ya, bisa dipahami ya stoikiometrinya ini. Nah, terus habis itu di akhir pipa. Di akhir pipa ini kan yang bagian finalnya. Di sini kan, di akhir pipanya. Nah, ketika di akhir pipa, laju volumetrik totalnya itu sudah VA tambah VB. Dimana VB-nya itu yang VB secara overall tadi. Berarti sudah 2 VA dia. Bukan VB0 lagi. Kalau VB0 tadi kan, aku asumsinya kayak dia tuh yang sedikit gitu loh. Nah, ini sudah yang secara total di akhir pipa ya. Nah, jadi ini CAF ya loh. Berarti apa? Molnya si A dibagi sama volumenya. Gitu. Di akhirnya kan molnya A kan ini kan 2 VA, volumenya ini. Nah, kalian jangan bingung karena pasti volumenya sama semua buat yang di ini kan. 2 VA, 2 VA ya kan mereka kan di satu sistem. Di akhir pipa. Jadi pasti sama volumenya, cuma molnya aja yang berubah. Jadi ini satu, ini satu. Nah, terus di situ ini 18 VA kan dibagi 2 VA. Jadi 9. Itu asal mulanya dapat ini. Ini CRF tambah CSF sama 9. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain karena ini mungkin sedikit ribet ya. Oke, enggak ada, tak lanjutin. Ya, ini aku cepet aja, sama kayak tadi kok. Intinya CA0-nya kita pakai 19 tadi. CAF-nya 1 terus tinggal dimasukin aja. Pokoknya nanti dapat 0,87. Terus habis itu tinggal dimasukin aja. Nah, ini kemarin aku sudah konfirmasi ke Bu Ika kalau yang di Leven Spill itu salah. Kan di Leven Spill kan CA0 main CAF-nya 9 ya nilainya. Kalau kalian lihat di Leven Spill kan 9 kali 0,87. Itu harusnya bukan 9 tapi 18. 19 kali 1. Begitu pula dengan CSF-nya. Kayak gitu. Sudah selesai example 7.2. Masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal ya. Ada soal ini. Soalnya singkat kok. Kayak gini aja dan reaksinya gampang. Cuma A jadi R sama S. Nah ini bisa kalian mulai kerjakan. Mungkin nanti sekitar jam 8 ya. Nanti aku bahas. Selesai enggak masalah. Tapi ya mungkin kalau kalian selesai berarti artinya harusnya kalian paham gitu di bab ini. Nanti tak tunggu jam 8. Nanti tak bahas ya. Gitu. Ini K2-nya 0,2 menit ya. Dicoba kerjain ya guys. Pokoknya kalau nggak ngerti boleh tanya kok.
Oh ya guys, sama mau ingetin yang belum ngumpulin tugas ya. Soalnya besok terakhir. Besok tak tunggu sampai malam terus nggak apa-apa. Terus yang belum ngumpulin, aku minta tolong format namanya nek bisa disesuaikan ya. Biar aku nggak kesulitan ininya, ngaturnya. Makasih guys. Misi C mau nanya sih. Iya. Ini kan berarti nyari konsentrasi akhir ya? Benar nggak sih? Iya, iya. Bisa dibilang konsentrasinya. Nah itu kalau aku lihat ke yang slide Bu Lika berarti pakai yang itu tadi yang ada V kali CA0 min CA final atau apa? Slide Bu Lika. Aku belum baca slide Bu Lika soalnya. Ya, sing rumusnya V kali CA0 min CAF yang dia di sebelumnya tadi. CC yang aja. Aku nggak tahu sih pakai cara itu bisa apa enggak. Soalnya aku nggak pakai itu. Tapi aku belum tahu bisa apa enggak. CC-nya pakai cara apa ya, Cek? Aku nggak kepikiran cara lain. Ini ininya kalian itu ini kayak balik ke TRK 1 yang dulu sih. Itu kayak kan kalian tahu kan misalnya di batch itu ada yang kayak persamaan kalau order 1 gimana terus habis itu yang len CA sama dengan KT kayak gitu. Nah, pakai itu aja. Kalian pakai itu aja. Harusnya bisa. Okay. Thank you, Ji. Ya, sama-sama.
buat yang bingung ini tuh aku pakai caranya nggak lewat build sih. Jadi eh, cara pengerjaannya lumayan beda sama yang example tadi. Tapi ini sebenarnya enggak serumit itu. Pokoknya intinya ya kalian pakai aja yang dari TRK 1 dulu. Kalau misalnya batch kan kalian biasa integralin itu loh yang BCA DT sama dengan AK CA itu kan kalian integralin toh itu kalian bisa dapat CA. Nah, nanti berlaku sama juga buat yang R gitu. Tapi yang R emang lebih ruwet kayak gitu. Nah, terus kalian juga bisa pakai DS, tapi kalian juga bisa bandingin sih nanti antara R dan S buat dapat hasilnya S. Itu kayak guideline-nya aja sih. Mungkin kalau kalian bingung. Bagaimana ini ya kabel?
Suka ketemu lempar sab. Jadi satu lagi kan ambil di kamar tengah. Dingin nih. Oke, tak bahas ya. Nah, ya, jadi ini langsung aja cepat. Ini ya, RR-nya K1CA sama RS-nya K2CA. Karena ordernya sudah diketahui satu tadi, terus bisa kita saja tahu main RA dari penjualan ini RR dan RS. Oke, nah ini buat neraca masa batch-nya kayak gini. Tapi sebenarnya ini juga sama aja kok, kalian yang waktu RK1 itu intinya yang main RA sama dengan DCA DT gitu sih. Nah ini kayak gini, kita masukin persamaannya main RA-nya. Terus habis itu karena mol itu P kali CA, jadi kita bisa coret P-nya di sini kan. Jadi kayak gini persamaannya. Oke. Terus setelah itu tinggal kita integralkan aja. Nah, biasanya kalau kalian dulu kan kalau nggak ngerti persamaannya gimana kan kalian integralkan dari awal, dari yang persamaan dasar, persamaan umumnya kayak gitu. Nah, itu sama sih. Tinggal kalian integralin aja DCA sama DT, terhadap CA sama terhadap T. Ini persamaannya lebih satu. Ya bener ya. Kayak gini. Buat batch. Ini. Terus ya langsung aja ini. Jangan lupa satuannya K1, K2 sama T-nya dipastikan sudah sama ya. Jadi bisa saling dicoret. Ada yang dapat 0,25. Oke. Misalnya kalian dapat 0,25 berarti sudah benar ya. Sudah mudeng lah. Yang CA-nya itu kayak gitu. Terus buat yang R-nya, nah ini lebih buat yang R-nya karena apa? Nah ini kan sebenarnya sama aja sih merasa-rasanya kayak yang tadi, cuma ya ini kayak dipersingkat aja. Ini jadi ini ya. Sorry. Ini pokoknya RR kan tadi K1CA ya. Nah ini terus di integralin aja. Nah, tapi kan ini di sini kan yang membuat bingung itu adalah di sini itu DCR sama DT, ya loh. Kan biasanya kan kalau CA itu kan DCA, langsung aja kalian integral terhadap DCA. Nah, tapi karena ini tuh DCR sama DT, kalian harus ubah, bukan ubah ya. Sebenarnya bisa sih kalau kalian mau ubah CR-nya dalam bentuk CA, tapi kayaknya terlalu susah. Jadi ini tetap dibiarin DCR aja, terus CA-nya yang kita buat fungsi T. Jadi seperti prinsipnya integral ya, kita harus nggak boleh CA-nya ini dibuat jadi konstanta ya, tapi kan kita harus tahu bahwa CA ini kan juga fungsi dari waktu, dari DT-nya ini. Jadi kita bisa integralkan terhadap DT. Kayak gitu. Ya ini pengintegralannya. Sorry, CA-nya ini dapat persamaannya dari yang ini kan tadi. Ini ya. Dari yang itu. Kita masukin ke yang sini. Ya makanya aku bilang yang R ini agak ribet karena kayak gini. Tapi sebenarnya bisa kan dipahami. Jadi langsung karena CA0-nya itu konstan, jadi bisa kita keluarin, nggak kita input integral. Kita cuman integralinnya bagian E pangkat 1,2T aja. Nah ini juga diintegralin terhadap DCR. Ini sebenarnya kan CR
dikurangi CR 0. Tapi kan CR 0-nya kan 0 kan tadi bilang di awal. Dibilang ya? Harusnya ini R sama S-nya 0 sih. Mungkin kurang dibilang. Nah, ini CR 0-nya 0 ya. Terus habis itu ya ini integral biasa aja sih, supaya maksudnya kalian harus kreatif sendiri. Ini diubah ke bentuk U. Nah, kalau kalian ubah T-nya dalam U, berarti ini juga batasnya harus berubah dalam U. Nah, ini kan sorry, ini aku salah nempatinnya, harusnya ini sih. Jadi kan kita ubah E-nya dalam U, ya kan? Jadi E pangkat minus 1,2 T, ini kita E pangkat U, terus U-nya dengan minus 1,2 T. Nah, ini kan batasnya kan aslinya kan 0 sampai 5 kalau yang buat T. Nah, tapi karena kita ubah jadi U, jadi kita harus ubah batasnya. Kalau T-nya 0, U-nya berapa ya? Kalau T-nya 5, U-nya berapa? Gitu kan. Tinggal dimasukin aja. T5 masukin ke persamaannya ini, dapat batas yang baru. Oke. Nah, ini terus untuk DT-nya kayak gini. DT dan DU. Sudah diintegralin biasa aja. Dapat hasilnya 0,83 buat yang bagian integralnya ini ya. Kita lanjut lagi, K1 kali 100 kali 0,83 sama dengan CR. CR-nya dapatnya 83. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai CR? Oke? Gak ada ya? Aku lanjut ke yang CS. Nah, mungkin sebenarnya buat yang CS ini kalian bisa sih pakai cara yang sama kayak gini. Tapi aku udah coba itu karena ini, jadi ceritanya pakai perbandingan. Gitu. Jadi ini kita bandingkan antara RR dan RS-nya. Nah, kan ini kan kalau dibandingin kan CA-nya bisa tak coret karena orangnya dia sama. Nah, terus habis itu RR ini kan DCR DT, RS ini DCS DT. Oke? DT-nya tak coret. Nah, kan sekarang bisa tak integralin loh. DCR sama DCS, terus K1 per K2-nya ini konstan. Jadi kita integralin aja. Ruas kanan, ruas kiri. Mati udah Iren dulu, Pokoknya Ma. nanti dapat Mati udah Iren dulu. yang ini sama ini ya. Kayak gitu. Nah, terus udah sih. Kan K2 sama K1 makanya Mama kita udah tahu Iren CR-nya dulu. juga sudah diketahui kan. Jadi dapat CS-nya segini. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin yang dari soal ini atau yang materi yang tadi? Iren tarik Mama Iren. Kita akhiri. Tarik Mama Iren. Nanti di-share kan ya, Teh? Soalnya belum Iya, sempat tadi. Iya, pasti di-share. Thank you. Ini by the way, ini soal dari Bu Liga sih. Jadi kalau ada yang tanya tadi di problem mana, itu nggak ada. Kayaknya nggak ada kayak gitu. Jadi ya itu pokoknya. Oke, ada yang mau tanya lagi kita, Mas Ian? Mungkin mau tanya nanti di line juga nggak apa-apa, masalah. Jangan lupa tugasnya ya yang belum kumpul karena besok deadline-nya. Oke, C. Ya sudah, sampai sini aja. Terima kasih yang sudah ikut responsi hari ini. Terima Bye. kasih, C. Thank you, Vol.